Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Kecamatan Pakuan, Kota Bogor, Jawa Barat. Pada masa jayanya, kerajaan yang berdiri pada tahun 923 Masehi ini adalah kerajaan yang kuat. Seperti kerajaan-kerajaan legendaris lainnya di Indonesia, kerajaan Pajajaran ini juga punya sejarah panjang, mulai dari terbentuknya kerajaan ini sampai keruntuhan dan peninggalan yang masih tersisa. Semua ini akan kelompok kami bahas satu persatu di video ini. Bisa dibilang bahwa kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan kerajaan-kerajaan yang berdiri sebelumnya, seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Galuh, Kerajaan Kawali, dan Kerajaan Sunda. Menurut prasasti Sang Hyang Tapak, sosok yang mendirikan kerajaan Pajajaran tidak lain adalah Srijaya Bupati. Ia mendirikan kerajaan ini pada 923 Masehi di Pakuan Pajajaran. Saat itu, kerajaan ini belum resmi dinamai Kerajaan Pajajaran. Setelah dipimpin Srijaya Bupati, tahta kerajaan ini lantas jatuh ke tangan Rahyang Niskalawastu Kancana dan pusat kerajaan pun dipindahkan ke Kawali. Pada tahun 1428, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan untuk menerima tahta kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh sebanyak 2 kali. Penobatan tersebut juga menjadi periode akhir kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh, serta menjadi awal periode kerajaan Pajajaran yang beribu kota Pakuan Pajajaran. Setelah Prabu Siliwangi, tahta kerajaan ini lantas diteruskan oleh raja-raja lainnya. Nama semua raja tersebut telah termaktub dalam naskah Babat Pajajaran, Carita Waruga Guru, dan Carita Parahyangan. Masing-masing naskah tersebut punya urutan nama raja-raja yang berbeda. Selain Srijaya Bupati, berikut beberapa nama raja yang pernah memimpin kerajaan Pajajaran. Masa kejayaan kerajaan Pajajaran diraih saat kerajaan ini dipimpin Sri Baduga Maharaja. Kerajaan Pajajaran saat itu dalam keadaan tentram dan teratur. Sri Baduga Maharaja sendiri mampu memimpin rakyatnya dengan memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu kebijakannya yang ia berlakukan saat itu adalah membebaskan penduduk dari 4 macam pajak. Ia pun juga berkomitmen dalam pembinaan agama, membuat jalan, membuat parit pertahanan, dan memperkuat angkatan perang. Khusus untuk yang terakhir, Sri Baduga berhasil membuat kerajaan Pajajaran memiliki angkatan perang yang tangguh. Tercatat, kerajaan ini memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah saat dipimpin Sri Baduga. Keruntuhan kerajaan Pajajaran terjadi pada tahun 1579. Keruntuhan tersebut ditandai dengan dibawanya Palangka Sriman Sriwacana alias singgasana kerajaan Pajajaran dari Pakuan. Singgasana itu dibawa oleh Maulana Yusuf yang merupakan pemimpin dari Kesultanan Banten. Pemindahan singgasana itu dilakukan supaya nanti tidak ada penobatan raja baru di kerajaan Pajajaran. Singgasana tersebut lantas dipindahkan ke Surosowan di Banten dan menandai berakhirnya kerajaan Pajajaran. Sejumlah penggawa istana kerajaan Pajajaran yang tersisa mulai meninggalkan kerajaan dan menetap di daerah Kabupaten Lebak, Banten. Di sana, mereka menetap dan menjalani tata cara kehidupan lama yang ketat. Sekarang, orang-orang tersebut dikenal sebagai orang Baduy. Walaupun sudah runtuh, kerajaan Pajajaran masih memiliki sejumlah peninggalan yang eksis hingga saat ini. Sejumlah peninggalan itu antara lain. Ini merupakan naskah kuno yang menceritakan silsilah raja di kerajaan Pajajaran, serta cikal bakal lahirnya kerajaan tersebut. Naskah ini juga berisi kearifan dan keseharian masyarakat Sunda pada masa lampau. Naskah yang dibuat pada akhir abad ke-16 ini menceritakan sejarah Sunda, mulai dari zaman kerajaan Galuh sampai runtuhnya kerajaan Pajajaran oleh Kesultanan Banten. Naskah ini juga memuat berbagai nama tempat, baik yang berada di dalam kekuasaan kerajaan Pajajaran maupun daerah lainnya di Pulau Jawa. Isi naskah Carita Waruga Guru berkisar tentang silsilah raja-raja di kerajaan Pajajaran yang dirunut dari Nabi Adam.
Isi naskah ini secara tidak langsung menggambarkan pencampuran budaya Hindu yang sebelumnya dianut orang Sunda dengan ajaran Islam yang baru datang belakangan. Beberapa pihak meyakini bahwa sebetulnya isi naskah ini sebelumnya adalah sebuah cerita lisan. Peninggalan kerajaan Pajajaran ini terletak di Jalan Batu Tulis No. 54, Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini dibuat pada tahun 1533 Masehi oleh Raja Surawisesa yang merupakan anak Sri Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi. Prasasti ini memuat tulisan Sunda kuno yang berisi kekaguman Surawisesa kepada ayahnya. Siapa sangka jika tempat ini merupakan peninggalan kerajaan Pajajaran. Menurut tulisan yang ada pada prasasti Batu Tulis, tempat yang semula dikenal dengan nama Taman Perburuan ini dulunya adalah bagian dari hutan Samida yang ada pada era kepemimpinan Sri Baduga Maharaja. Tempat tersebut dulunya difungsikan sebagai tempat pemeliharaan berbagai jenis kayu langka. Hanya sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kekurangan dalam informasi atau kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.